bikin publik dunia geger. Duel sengit Australia versus Indonesia, media Australia membedah taktik Popovich dan Kluivert. Dalam laga panas antara Australia dan Indonesia, media Kanguru tak berhenti mengkritik strategi kedua pelatih. Bagaimana tanggapan Popovich dan Kluivert terhadap sorotan ini? Bismillah, Pak Erick Thohir harapkan dukungan dan doa untuk timnas Indonesia saat jelang laga berat lawan Australia. Erick Thohir meminta masyarakat untuk mendoakan agar timnas Indonesia berhasil. Apa yang menjadi kunci kemenangan di pertandingan penting ini? Top Marco Top, pejuang timnas udah pada ngumpul, pasti kalian pada gak sabar nih guys. Daftar 27 pemain timnas Indonesia yang tiba di Sydney. Timnas Indonesia telah lengkap mendarat di Sydney dengan 27 pemain termasuk Kapten Jay Inzes dan Mas Hilgers. Apa yang sudah dipersiapkan untuk laga besar melawan Australia? Panik auto ketar-ketir, lihat timnas Indonesia, monster gol Australia rela lakukan apa saja demi menang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia jadi ancaman serius, membuat Australia rela melakukan segala cara untuk meraih kemenangan. Apa yang mereka persiapkan untuk memastikan lolos ke Piala Dunia 2026? Mantap, semakin lengkap, yang jauh udah merapat guys. Maarten Paes dan pemain naturalisasi baru tiba di Sydney, siap untuk menaklukkan Australia. Kedatangan Maarten Paes dan pemain naturalisasi baru memunculkan banyak pertanyaan. Dapatkah mereka mengubah jalannya pertandingan melawan Australia? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bikin publik dunia geger. Duel sengit Australia versus Indonesia, media Australia membedah taktik Popovich dan Kluivert. Dalam laga panas antara Australia dan Indonesia, media Kanguru tak berhenti mengkritik strategi kedua pelatih. Bagaimana tanggapan Popovich dan Kluivert terhadap sorotan ini? Pertandingan bergengsi Australia versus Indonesia, siapa yang akan menjadi juru selamat dari krisis kepelatihan? Duel seru antara Australia dan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan sekadar pertarungan dua negara tetangga. Lebih dari itu, ini adalah pertarungan dua pelatih mediocre yang sedang terpojok dan siap menjadi bahan pembicaraan dunia. Inilah kesempatan bagi para penggemar sepak bola untuk menyaksikan dua juru taktik yang dianggap biasa-biasa saja beradu strategi. Media The Roar dari Australia dengan tegas menulis bahwa kedua pelatih ini, Tony Popovich dari Australia dan Patrick Kluivert dari Indonesia, seperti dua pelatih yang hanya bisa memberikan harapan kosong. Keduanya punya catatan kepelatihan yang lebih banyak dirundung kegagalan daripada kesuksesan. Dan di tengah harapan besar untuk melaju ke Piala Dunia 2026, apakah pertandingan ini justru akan menjadi tontonan yang penuh kecewa? Popovich, pelatih asal Australia yang membawa Western Sydney Wanderers meraih gelar Liga Champions Asia, kini menuai kritik tajam. Setelah 4 laga pertama di kualifikasi, Australia hanya menang 1 kali, sebuah kemenangan comeback dramatis melawan Cina. Namun hasil imbang yang bertubi-tubi melawan tim kuat seperti Arab Saudi dan Bahrain menunjukkan bahwa taktik Popovich tak cukup menggigit. Mengapa? Karena meski Australia tidak terkalahkan di bawah asuhan Popovich, performa mereka terasa hambar. Bahkan banyak yang meragukan kemampuan Popovich untuk membawa Socceroos kembali ke jalur kemenangan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah keputusan kontroversial dalam pemilihan pemain. Mengapa Popovich tak memanggil pemain berbakat seperti Mohamed Toure, Jack Iredale, dan Max Ballard yang sedang dalam performa terbaik mereka?
Sebaliknya, ia malah memilih pemain yang tak mampu tampil maksimal seperti Kusini Yengi dan Dan Arzani. Hal ini memicu banyak pertanyaan besar, apakah Popovich layak terus memimpin Australia? Namun Indonesia tak bisa menganggap remeh lawannya meski Kluivert pelatih anyar Indonesia belum menunjukkan kemampuan yang meyakinkan. Meski sebagai pemain Kluivert adalah legenda dunia dengan pengalaman di Piala Dunia dan Liga Champions, karier kepelatihannya seolah menjadi kisah yang terlupakan. Meski pernah meraih medali perunggu di Piala Dunia 2014 sebagai asisten Louis van Gaal, prestasi kepelatihan Kluivert lebih banyak tercoreng kegagalan. Jadi, siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam duel pelatih mediocre ini? Apakah Popovich mampu membuktikan bahwa Australia masih layak bersaing di pentas dunia, atau Kluivert akan mengubah nasib timnas Indonesia dengan gaya kepelatihannya yang penuh misteri? Tunggu tanggal mainnya. Jangan lewatkan aksi seru antara kedua pelatih yang penuh kontroversi ini. Siapakah yang akan mengakhiri kisah kegagalan mereka? In my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Bismillah, Pak Erick Thohir harapkan dukungan dan doa untuk timnas Indonesia saat jelang laga berat lawan Australia. Erick Thohir meminta masyarakat untuk mendoakan agar timnas Indonesia berhasil. Apa yang menjadi kunci kemenangan di pertandingan penting ini? Erick Thohir lepas timnas Indonesia ke Australia, tuntut doa dan dukungan dari seluruh rakyat. Momen bersejarah semakin mendekat. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Australia pada 20 Maret 2025 dalam laga sengit putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum penerbangan ke Sydney Football Stadium, Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara langsung melepas para pemain untuk perjalanan krusial ini yang sudah dimulai pada Minggu. Dalam momen penuh harapan itu, Erick Thohir tidak hanya melepas keberangkatan tim, tetapi juga menyampaikan harapan besar agar persiapan timnas Indonesia berjalan dengan lancar. Salah satu permintaan terpentingnya adalah agar tidak ada pemain yang cedera menjelang pertandingan penting ini. Bismillah, saya melepas para pemain dan tim kepelatihan hari ini agar persiapan bisa maksimal. Harapan saya tidak ada yang cedera dan semoga strategi yang telah disiapkan berjalan dengan baik, ungkap Thohir. Namun, harapan Thohir tak hanya terbatas pada persiapan tim. Dia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berdoa dan mendukung perjuangan timnas Indonesia. Selamat berjuang, timnas Indonesia. Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar kami bisa memberikan yang terbaik, kata Erick Thohir dengan penuh harap. Sebelum laga melawan Australia, timnas Indonesia juga dipersiapkan untuk bertarung dengan Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Tentu saja pertandingan melawan Bahrain juga menjadi momen yang sangat penting bagi perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tantangan besar menanti dan sekarang lebih dari sebelumnya, timnas Indonesia membutuhkan doa dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia. Ayo, tunjukkan semangat dukungan kita agar mereka bisa mengharumkan nama bangsa. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I
think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's Top Marco Top, pejuang timnas udah pada ngumpul, pasti kalian pada gak sabar nih guys. Daftar 27 pemain timnas Indonesia yang tiba di Sydney. Timnas Indonesia telah lengkap mendarat di Sydney dengan 27 pemain termasuk Kapten Jay Itzes dan Mads Hilgers. Apa yang sudah dipersiapkan untuk laga besar melawan Australia? 27 pemain timnas Indonesia tiba di Sydney, Australia, siap tantang Australia dan Bahrain. Kehebohan di Bandara Sydney. Timnas Indonesia akhirnya mendarat di Australia untuk memulai persiapan menjelang laga sengit melawan Timnas Australia pada 20 Maret 2025. 4 nama baru yang mendarat pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat, yakni Maarten Paes, Mads Hilgers, Dan James, dan Kapten Jay Itzes. Semakin menambah semangat para supporter Garuda Australia yang sudah setia menunggu sejak Minggu. Tentu saja, kedatangan Emil Audero dan Pratama Arhan sebelumnya juga mendapat sambutan hangat, meskipun kehadiran Audero sempat mengejutkan karena tidak terdeteksi sebelumnya oleh Garuda Australia. Sementara itu, Kevin Dix dan Ragnar Oratmangoen masih dalam perjalanan menuju Sydney dan diperkirakan akan tiba pada hari yang sama, Selasa. Jumlah pemain yang sudah tiba pun lengkap, total 27 pemain siap beraksi. Kini pelatih Patrick Kluivert hanya memiliki 2 hari efektif untuk mematangkan strategi taktik tim sebelum mereka menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Setelah laga melawan Australia, timnas Indonesia tidak boleh lengah. Pada 25 Maret 2025, mereka akan menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Berikut adalah daftar 27 pemain timnas Indonesia yang sudah tiba di Sydney: Hernando Arinado, Arga Winata, Muhammad Ferrari, Rizky Ridhur, Ricky Kambuaya, Septian Bagaskara, Hoki Caraka Ramadan Sananta, Tom Haye, Rafael Struijk, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Nathan Chuaon, Ole Romney, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Jordi Amat, Heine Patinama, Calvin Verdonk, Joey Pelupes, Sheliano Reijnders, Emil Audero, Pratama Arhan, Mads Hilgers, Jay Itzes, dan James Maarten Paes. Timnas Indonesia sudah siap. Dengan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia dan harapan untuk meraih hasil terbaik, mereka siap memberikan perlawanan sengit di Sydney dan kembali ke Jakarta untuk menghadapi Bahrain. Jangan lewatkan perjalanan epik timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. Panik auto ketar-ketir, lihat timnas Indonesia, monster gol Australia rela lakukan apa saja demi menang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia jadi ancaman serius, membuat Australia rela melakukan segala cara untuk meraih kemenangan. Apa yang mereka persiapkan untuk memastikan lolos ke Piala Dunia 2026? Salah satu pemain Australia berikan komentar jelang pertandingan menghadapi timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Kamis nanti timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia untuk melakoni matchday ke-7 putaran ketiga babak kualifikasi. Bertanding di Sydney Football Stadium, skuad Garuda sebagai tim tamu diprediksi bakal kesulitan untuk raih kemenangan. Pasalnya, secara statistik timnas Indonesia belum pernah menang dari Australia ketika bermain tandang.
Bahkan dari total 20 pertemuan, Timnas Indonesia baru sekali raih kemenangan yakni pada Agustus 1981 lalu di Stadion Gelora Bung Karno. Meski begitu, para pemain Australia sepertinya tetap tak mau meremehkan Timnas Indonesia walau secara rekor pertemuan lebih diunggulkan. Dilansir dari laman resmi socceroos.com, salah satu monster gol Australia yakni Adam Taggart bahkan mengaku siap berjuang keras untuk menghadapi Timnas Indonesia. Tak tanggung-tanggung, striker yang sudah cetak 7 gol dari 21 caps bersama Australia itu menyatakan siap bermain di posisi manapun demi kalahkan Garuda. Saya bersyukur berada di sini, bersyukur atas kesempatan ini. Saya akan memberikan yang terbaik bagi tim dan membantu semua orang semampu saya, apapun perannya, dan saya akan siap, ucap Adam Taggart. Di tim manapun dan dalam situasi apapun, saya selalu ingin menjadi pemain inti dan membantu tim semampu saya, tambahnya. Lebih lanjut, Adam Taggart juga memuji kualitas Timnas Indonesia saat ini yang alami peningkatan dan dianggap bisa mengejar skuad Australia. Oleh sebab itu, dirinya dan para pemain Australia tak akan menganggap enteng Timnas Indonesia dan tampil habis-habisan demi tiket Piala Dunia 2026. Sebagai sebuah negara, mereka, dalam kurung, Timnas Indonesia, jelas telah meningkat. Saya terkesan dengan mereka saat terakhir kali kami bermain melawan mereka di kandang mereka. Mereka jelas merupakan negara yang ingin mengejar kami. Ini jelas merupakan grup yang ketat dan nanti adalah pertandingan besar bagi kami, tutupnya. Saat ini Timnas Indonesia hanya berjarak 1 angka dari Australia yang berada di urutan 2 klasemen grup C atau batas akhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dengan hanya menyisakan 4 laga sisa, peluang Timnas Indonesia untuk lolos langsung masih terbuka lebar dengan syarat harus bisa mencuri poin di sisa laga. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Mantap, semakin lengkap yang jauh udah merapat guys. Maarten Paes dan pemain naturalisasi baru tiba di Sydney, siap untuk menaklukkan Australia. Kedatangan Maarten Paes dan pemain naturalisasi baru memunculkan banyak pertanyaan. Dapatkah mereka mengubah jalannya pertandingan melawan Australia? Maarten Paes telah tiba di Sydney, selain itu bek naturalisasi baru Dean James juga sudah sampai. Tibanya kedua pemain itu terlihat dari unggahan Instagram Garuda Australia, sebuah fanbase penggemar Timnas Indonesia di negeri kanguru. Dan James, Maes Hilgers, dan Jay Itzes tiba bersamaan. Maes, Jay, dan Dean menyapa para supporter Timnas Indonesia di Bandara Sydney, tulis pernyataan @Garuda_Australia pada Selasa pagi. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes juga telah tiba di Australia. Maarten Paes menempuh perjalanan dari Dallas, Texas, Amerika Serikat ke Sydney selama 16 jam. Maarten Paes juga sudah tiba di Sydney, tulis akun tersebut. Calvin Verdonk dan Saine Patinama juga telah tiba. Menyambut Calvin dan Saine, tulis @Garuda_Australia Selasa. Dari nama-nama di atas, Dean James adalah pemain naturalisasi terbaru. Sebelumnya, pemain naturalisasi baru lain Joy Pelupesi dikabarkan sudah tiba di Australia. Ole Romeni yang juga berstatus pemain naturalisasi baru juga telah tiba beberapa hari lalu bersama rombongan Marcelino Ferdinand, Nathan Chu Aon, dan Ivar Jenner. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025.
Setelah itu, timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada 25 Maret 2025. Mendapat poin dari Australia dan memenangkan laga melawan Bahrain menjadi penting untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia di posisi ketiga grup C dengan 6 poin. Tim Patrick Kluivert selisih 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Akan tetapi, timnas Indonesia memiliki poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Karena jarak poin yang ketat, segala kemungkinan masih terjadi. Hanya Jepang yang paling nyaman tanpa gangguan di puncak klasemen dengan 16 poin. 2 tim teratas akan lolos ke Piala Dunia 2026. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat bermain ke putaran 4 untuk tiket tersisa ke Piala Dunia 2026. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Mantap Pak Polisi. Pak Sumarji percaya diri dampingi timnas Indonesia pulang bawa poin dari Australia, skuad terbaik siap tampil maksimal. Sumarji datang dengan skuad terbaik untuk menghadapi Australia dan ia sangat percaya diri bahwa timnas Indonesia bisa pulang dengan poin penuh. Dengan persiapan matang dan semangat tinggi, tim Garuda siap menghadapi ujian berat di kandang Australia. Bagaimana Sumarji memotivasi para pemain untuk tampil maksimal? Apa strategi yang akan diterapkan untuk meraih hasil positif? Ikuti perjalanan timnas Indonesia menuju kemenangan dalam laga penuh tantangan ini. Manajer tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia, Sumarji percaya diri pasukannya bisa mencuri poin dari Australia di matchday ke-7 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sumarji optimis karena menilai timnas Indonesia yang sekarang datang dengan skuad yang jauh lebih baik. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025 sore waktu Indonesia Barat. Para pemain skuad Garuda pun sudah mulai bertolak serta juga ada yang sudah tiba di negeri Kangguru. 1. Alasan Sumarji percaya diri menatap laga itu. Sumarji percaya diri dengan kedalaman skuad timnas Indonesia saat ini. Dengan skuad yang ada serta sentuhan Patrick Kluivert, dia yakin skuad Garuda bisa meraih poin di kandang Australia. Kalau melihat komposisi pemain dan kualitas pemain sekarang ini, harusnya kita semuanya dalam kondisi yang betul-betul percaya, kata Sumarji. Percaya untuk bisa mencuri poin di sana dalam kurung Australia, tegasnya. 2.
Mulai berkumpul di Australia, sebanyak 8 pemain timnas Indonesia yang berlaga di Liga 1 sudah mulai berangkat ke Australia pada malam hari ini. Sumarji menjelaskan 8 pemain itu dalam mode siap tempur. 8 pemain yang berangkat malam hari ini semua kondisinya sangat bagus. Kemarin siang berkumpul di hotel dan langsung lakukan cek medis. Tidak ada satupun dari 8 pemain yang mengalami cedera. Semuanya benar-benar siap bertanding, terang Sumarji. 8 pemain yang dimaksud adalah Nado Argawinata, Hernando Ari, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Septian Bagaskara, Ricky Kambuaya, Muhammad Ferrari, dan Rizky Ridho. Selain itu, Kluivert dan para asistennya juga ikut bertolak ke Australia malam ini.